Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita. Sudah lama saya tidak upload video. Sebelumnya saya juga minta maaf, tadi lupa opening. Pada video kali ini kita akan menghadiri acara buka bersama IKM DPW Yogyakarta. Bagaimana videonya? Jangan skip video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, Dewan Penasehat yang hadir pada hari ini, selamat datang. Yang kami hormati para pengurus, wakil ketua dan bendahara dan ketua-ketua biro yang hadir pada hari ini, dan para anggota DPW KMTI yang kami hormati. Perkenalkan, saya menyampaikan pesan ya, dan alhamdulillah semoga yang hadir pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, semoga kita akan mendapatkan sesuatu yang dilakukan kita. Amin. Yang hari ini nanti kita adakan buka bersama yang tujuannya adalah untuk menyatukan silaturahim saudara-saudara kita yang merantau, yang dimana saya akan sampaikan juga program-program dari IKM yang ke depan, dan insya Allah kita juga lagi menunggu proses untuk pengesahan dari SK tersebut. Tetapi dengan prosesnya SK tersebut lagi proses, kita juga terus tidak diam untuk mengeluarkan inovasi-inovasi dalam pengembangan untuk komunitas kita, yaitu Ikatan Pergawinan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabiro, ya, bagian bidang dakwah. Yang kemudian adalah nanti berikutnya adalah pendataan anggota IKM untuk pengurusan KTA. Dan pengurusan KTA ini memang harusnya harus ada pendampingnya, yaitu apa? Adalah KTP. Insya Allah di setiap kabupaten ada pada pakaburan untuk khusus kita, ya, untuk IKM, misalnya gitu. Artinya apa? Memudahkan juga, ya, saudara-saudara perantauan kita yang di daerah yang bukan KTP sini itu sudah bisa dibantu untuk dari tanah wakaf yang sudah disiapkan untuk pada pakaburan. Nah, ini yang sangat yang sudah kita rencanakan dan memang sudah bisa jalan. Kemudian legalitas halal dari masakan Padang asli, ya, dan ruang makan Padang, bahwa memang masukan-masukan dari beberapa saudara-saudara kita bahwa bagaimana kita mendapatkan legalitas dari hulu sampai hilir, yaitu bukan hanya halalnya, tapi apakah sudah syar'i, itu yang paling penting. Karena itu akan menentukan bahwa yang dimakan, yang masuk dalam tubuh kita, di dalam kita, ya, apakah sudah syar'i. Nah, ini yang paling penting. Halal itu hulu sampai hilir, dari cara pemotongannya, cara penyajiannya, sudah bersih apa belum, dan penyalurannya. Ini distribusi yang benar-benar kita harapkan, sehingga semuanya jadinya halalnya
ya 100% gitu ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencadakan koperasi, koperasi syariah, dan insya Allah dan alhamdulillah kemarin kita sudah ketemu asosiasi juga yang akan membantu untuk pendampingan koperasi syariah yang gimana untuk membentuk pertumbuhan ekonomi umat, ya, khususnya di komunitas IKM. Artinya pertumbuhan ekonomi itu di mana? Dimulai dari permodalan. Nah, permodalan seperti apa? Bukan dana, tapi adalah barangnya. Jadi dari hulu sampai hilir kita penyediaan barangnya. Saya butuh apa? Saya butuh beras, saya butuh telurnya, saya butuh. Tadi bukan uangnya. Jadi artinya adalah dari hulu sampai hilir penyalurannya sudah jelas. Jadi tidak kalau dalam bentuk uang pasti lupa. Ketemu teman, tanya kemana kemarin? Bayar dulu. Nah, jadi akhirnya buat modal sudah habis. Artinya penyaluran ini insya Allah benar-benar syar'i. Ya. Dan kemudian apakah komunitas kita cukup besar? Ini adalah kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Hanifan Muslimah Maas LC. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar IKM yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya, rezeki dan taufiknya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kita cintai. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama di sini mungkin kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus yang mengadakan acara seperti ini, yang tentu acara ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sedikit bercerita, sedikit cerita yang dikisahkan pada masa Imam Malik. Imam Malik adalah salah satu dari imam madhab 4 yang di antara imam madhab 4 itu adalah Imam Syafi'i yang madhabnya kita pakai di negara kita. Ada sebuah kisah dari Imam Malik yang mana pada masa itu Imam Malik rahimahullah ta'ala memiliki suatu karangan, memiliki buku karangan yang judulnya Al-Muwatta Imam Malik. Dan kitab Al-Muwatta ini ternyata adalah buku yang sangat fenomenal sekali, yang mana isinya adalah kumpulan-kumpulan hadis, yang hadis itu diurutkan sesuai dengan bab-bab fikih seperti yang disusun Imam Malik ini jarang. Maka buku itu menjadi fenomenal sekali. Sayangnya, walaupun buku itu sangat fenomenal, pada masa itu belum ada hak atau undang-undang yang menjaga kekayaan intelektual. Kalau sekarang, kalau ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya karya tulis didaftarkan ke Haki, nah itu bisa dijaga hak kekayaan intelektualnya. Jadi tidak ada yang meniru, memplagiasi. Nah kalau zaman dulu belum ada, sehingga ternyata buku Imam Malik yang sangat fenomenal ini banyak yang meniru, banyak yang memplagiasi, sehingga tercetaklah banyak sekali Al-Muwatta yang lain. Sehingga kejadian ini membuat salah satu dari murid Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullahu taala merasa tidak suka dan akhirnya melaporkan kepada Imam Malik tentang kejadian apa yang ia alami.
Bagaimana ini? Banyak sekali orang-orang yang meniru dan mencontek hasil karyamu, sehingga banyak umat Islam yang merasa bingung manalah kitab Al-Muwatta yang asli dan mana yang bukan. Kemudian Imam Malik berkata, merespon dari laporan muridnya dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Imam Malik berkata, maka lillahi yabqa. Apa-apa yang dilakukan karena Allah pastilah akan kekal. Dan ternyata betul, perkataan ini bukanlah hanya perkataan yang klise saja, tapi ternyata terbukti. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika kerajaan Islam jatuh di tangan para musuh, yang salah satu di antara kerugian umat Islam saat itu adalah banyaknya karya para ulama yang dibakar, perpustakaan yang dihancurkan, dan buku-buku yang habis dimusnahkan, dibuang ke sungai atau laut. Sehingga diriwayatkan pada masa itu sungai dan laut itu berwarna hitam karena lelehan tinta dari buku-buku yang dihanyutkan di sana. Dan salah satu di antara buku yang masih bisa kita temui sampai sekarang adalah Al-Muwatta Imam Malik. Bisa bapak-bapak dan ibu-ibu buktikan. Misalkan datang ke toko buku atau shopping, Gramedia, tanya tentang, Pak, ada yang jual buku Imam Malik, Al-Muwatta Imam Malik? Pasti ada. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Dan tidak ada buku Al-Muwatta selain karya Imam Malik. Dan ini membuktikan bahwasanya perkataan Imam Malik, maka nalillahi yabqa. Apa-apa yang dilakukan karena Allah pasti akan kekal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwasanya jika kita ingin bertemu dengan amal soleh kita, dengan amal usaha kita, apa yang kita usahakan di bumi, dengan teman-teman kita, dengan karib kerabat kita, jadilah atau niatkanlah semua apa yang kita lakukan itu hanya karena Allah semata. Niatkanlah itu semua hanya mengharapkan ridho Allah saja. Karena hanya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho dari Allah di setiap amal soleh kita, itu adalah salah satu atau hanya kunci utama agar amal soleh kita diterima. Tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah. Maka maksudnya di sini adalah tidak ada satupun yang berhak kita tujukan niat kita dalam beramal saleh, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita hanya kepada Allah. Infak kita, puasa kita, salat kita, bahkan mungkin di antara kita yang sebentar lagi mudik kita, uang yang kita keluarkan untuk perjalanan, jerih payah yang kita lakukan dalam perjalanan, kita niatkan kepada Allah. Karena Allah memerintahkan menyambung silaturahmi, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua. Yang itu bisa kita lakukan diantaranya dengan cara mudik. Kalau itu kita niatkan karena Allah, maka setiap rupiah, setiap jerih payah, letih yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Akan kita temukan hasilnya, akan kita jumpai dalam bentuk yang lebih kita butuhkan pada saat itu. Dengan menyembunyikan amal sholat kita bisa fokus menunjukkan ibadah kita hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita ingat kenapa sholat tahajud itu menjadi ibadah yang sangat mulia, karena pada sholat tahajud itu hanya kita yang bangun, tidak ada orang lain yang melihat. Yang tahu kita sholat hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sholat tahajud itu menjadi sangat mulia. Karena dengan sholat tahajud kita bisa fokus ibadah kita lillahi ta'ala. Kecuali kita yang menginfokan kepada orang lain, kecuali kita yang menceritakan. Dan ini dampaknya sangat bahaya sekali. Bahkan para ulama banyak diantaranya yang menyembunyikan bahkan puasa sunnahnya dari istrinya, karena dikhawatirkan mungkin pertama puasa istrinya tahu, istrinya akan berkomentar, Masya Allah suamiku sekarang berubah,
semenjak sering datang pengajian, sekarang mau puasa Senin Kamis. Puasa pertama bisa ikhlas, tapi puasa selanjutnya jangan-jangan harapannya adalah pujian dari istrinya tersebut. Itulah kenapa menyembunyikan amal soleh ini menjadi suatu hal yang penting. Terlebih lagi, salah satu budaya yang ada di antara kita bangsa Indonesia ini adalah suka berkomentar. Yang mana ternyata suka berkomentar ini bisa merugikan kawan kita ketika beribadah. Di antaranya sebagai contoh, komentar positif terhadap teman kita yang mungkin berubah menjadi lebih baik, lebih soleh. Mungkin kita pikir ini akan membantu menyemangatinya, padahal ternyata ini bisa merusak niatnya. Ada bapak-bapak misalnya di antara kita di sini datang ke masjid lebih rajin ketika bulan Ramadan ini dibandingkan bulan sebelumnya. Ada yang awalnya merasa senang dengan hal ini dan diungkapkan rasa senangnya. Wah Pak, saya melihat Bapak rajin ke masjid seperti sore hari ini tuh senang sekali rasanya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang lain bisa meniru apa yang Bapak lakukan ini. Hari pertama itu mungkin baik-baik saja, tapi ke masjid selanjutnya komentar tadi malah bisa merusak. Karena niatnya sudah mungkin, wah ini saya sudah datang lebih dulu dari kemarin, yang komentar kemarin mana? Nah ini bahaya. Maka salah satu cara untuk menolong teman kita agar ikhlas adalah dengan cara diam. Tidak perlu berkomentar. Kalau punya energi lebih, maka energi itu lebih baik kita salurkan untuk mendoakan sahabat kita, mendoakan teman kita supaya istiqomah di jalan ini. Ada teman kita yang berinfak banyak, tidak perlu dikomentari. Walaupun kita tahu sepertinya dia ingin untuk dikomentari, tapi untuk menjaga keikhlasannya, membantu supaya amal solehnya tetap ada di catatan amalnya, maka perlu bagi kita untuk mengendalikan diri. Nah di sini adalah titik tolong menolong dalam menjaga keikhlasan. Nanti mungkin ada spare waktu sekitar 10 menit untuk kita mempersiapkan supaya tidak gerusak-gerusuk ketika berbuka. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan pada zaman Imam Zainal Abidin, cucu buyut dari Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada masa itu kondisi umat Islam masih banyak yang berada di titik menengah ke bawah, sehingga ternyata ada fenomena yang menarik pada zaman itu. Sering terjadi adanya sedekah, yang sedekah itu tidak ada yang tahu siapa yang sedekah. Jadi secara berurutan, rumah kaum muslimin yang perekonomiannya menengah ke bawah secara berurutan sering setiap pagi mendapatkan 1 karung gandum, dan ini bergiliran. Sekarang di rumah ini, besoknya ada di rumah ini lagi, besoknya ada di rumah ini lagi. Secara berkala, secara berurutan, masing-masing mendapatkan sedekah sekarung gandum itu. Bahkan ada di antara mereka yang berusaha, saking penasarannya, siapa sebetulnya gerangan yang selalu bersedekah pagi hari ini. Ada yang merasa seharusnya hari itu giliran rumahnya, dan dia dengan sengaja tidak tidur untuk menunggu sebetulnya siapa yang sedekah 1 karung gandum itu. Ditunggunya dari jam 10 malam, tengah malam, sampai hampir subuh, orang itu belum datang untuk bersedekah. Sampai akhirnya karena letih menunggu, orang tersebut tidak sengaja tertidur. Tidak lama dia tertidur, hanya beberapa saat. Tapi setelah bangun, dia lihat depan pintunya sudah ada karung gandum itu. Dan sampai waktu yang panjang tidak ada yang tahu siapa yang infak karung gandum itu. Hingga akhirnya Imam Zainal Abidin, cucu buyut dari Nabi Muhammad SAW meninggal. Semua orang di tempat itu bersedih. Semua orang di daerah itu merasa berduka atas peninggalan beliau. Beliau adalah guru, dai, pendakwah yang menyampaikan ajaran agama ini. Dan ternyata pengakuan dari orang yang memandikan beliau, ada memar di bahu kirinya, seperti orang yang suka mengangkat
barang-barang berat. Setelah dikonfirmasi kepada sahabatnya, ternyata tidak. Beliau bukan orang yang pekerjaannya mengangkat barang berat. Beliau seorang guru, dari mana ke mana hanya mengajar. Nggak ada kegiatannya yang mengangkat barang-barang berat. Bahkan ketika dikonfirmasi kepada keluarganya pun nggak ada. Keluarganya nggak tahu kalau beliau suka mengangkat barang-barang berat. Tapi akhirnya para masyarakat di sana menyimpulkan bekas memar tersebut seperti orang yang suka mengangkat barang-barang berat itu beliau dapat dari sedekah-sedekah beliau yang beliau angkat setiap pagi. Dan sampai saat ini tidak ada tahu yang pasti siapa yang sebenarnya bersedekah. Bahwa itu pun hanya asumsi, bahwa Imam Zainal Abidin yang berinfak itu pun hanya asumsi. Itulah, jika benar itu adalah infak Imam Zainal Abidin, sebegitu keraslah beliau menjaga amal solehnya agar tidak diketahui orang, agar lebih mudah menjaga keikhlasan. Alhamdulillah, pada bulan ini kita berada di bulan Ramadan, karena ibadah puasa adalah ibadah yang sangat membantu kita untuk menjaga keikhlasan. Semua orang berpuasa, semua orang beramal soleh, maka tidak perlu kita pamer, memudahkan kita untuk menjaga keikhlasan. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan jika kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita menjaga kebiasaan kita dalam menjaga keikhlasan ini, mudah-mudahan Allah rezekikan juga kepada kita keikhlasan di setiap amal soleh kita, bahkan di bulan selain bulan Ramadan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.